Saya diri sebagai moderator pada sesi presentasi proposal pada kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan saya berikan kepada teman kita untuk mempresentasikan hasil proposalnya. Pada teman saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahita Nesip, NIM 18030300173, kelas D semester 6. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Faktor Penyebab Anak Remaja Tidak Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia, diperlukan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Setiap insan memerlukan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga secara nyata memerlukan suatu lembaga yang mampu meningkatkannya. Untuk itu, diperlukan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia agar anak dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi sesuai tuntunan perkembangan zaman saat ini. Kehidupan manusia ditandai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari bayi sampai dengan meninggal dunia. Fase perkembangan manusia tersebut, salah satu yang penting dan menjadi pusat perhatian adalah masa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Batasan usianya tidak ditentukan dengan jelas, sehingga banyak ahli yang berbeda dalam penentuan rentang usianya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa masa remaja berawal dari usia 12 tahun sampai dengan akhir usia belasan tahun ketika pertumbuhan fisik hampir lengkap. Dengan peralihan fungsi sosial dari masa anak-anak ke masa dewasa, memicu minat anak remaja terhadap berbagai macam pilihan dalam lingkungannya terhadap prioritas hidup, khususnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat, dan makin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkatkan kegolongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dalam suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Adapun kata pendidikan berasal dari kata didik yang didahului awalan P dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan. Pengertian ini ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogia, yang terdiri dari dua kata, pais dan ago. Kata pais berarti anak dan kata ago berarti aku membimbing. Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan, terutama kepada anak karena anaklah yang menjadi objek pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan program pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan dan dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik. Namun, kenyataan saat ini tentang perguruan tinggi yaitu menghasilkan mahasiswa atau sarjana pengangguran, sehingga kebanyakan anak muda yang beranggapan bahwa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya membuang-buang waktu dan uang. Hal ini disebabkan karena menurunnya minat belajar mereka dan kurangnya harapan untuk menjadi orang yang lebih maju melalui perguruan tinggi.
Selain itu, mereka berpikir bahwa sedikitnya pilihan untuk menentukan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan kondisi ekonomi orang tua yang kurang memadai. Mengenai kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tengah persaingan masyarakat yang luas, maka perguruan tinggi itu sangat penting agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat dijadikan sebagai bekal untuk menjadi tenaga kerja yang lebih bermutu, karena orang yang melakukan sebuah pekerjaan dengan mengikuti pendidikan perguruan tinggi terlebih dahulu, maka akan melakukan pekerjaannya dengan profesional atau menjadi tenaga kerja yang profesional, karena di dalam perguruan tinggi tidak hanya mementingkan teori melainkan juga praktik. Setelah melakukan perguruan tinggi, akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang lebih baik dan lebih layak. Banyaknya remaja yang tidak melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi dikarenakan ada faktor yang menyebabkan, diantaranya faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern sendiri yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri. Faktor intern remaja yang menyebabkan remaja tidak melanjutkan studi pendidikan diantaranya yaitu kurangnya motivasi untuk berpendidikan, sedangkan faktor ekstern remaja yaitu seperti pergaulan, ekonomi keluarga, dan faktor lokasi. Setelah melakukan observasi awal menunjukkan bahwa kondisi anak yang remaja lulusan SLTA di Kecamatan Ampang Timur banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti kondisi ekonomi yang tidak memadai, lingkungan, dan teman yang di sekitarnya banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga kebanyakan dari mereka mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah S1 seperti menjadi petani atau dengan mencari pekerjaan lain seperti menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Dari pernyataan yang dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di Desa Kifu, Kecamatan Ampang Timur, Kabupaten Kupang, mengenai faktor penyebab anak remaja tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Demikian hasil presentasi. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah dipaparkan penjelasan tentang proposal, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuka dua sesi, yaitu sesi pertanyaan. Sesi pertama saya buka dengan satu penanya. Baik, teman, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator. Saya akan bertanya kepada saudari Rahel, mengapa saudari memilih judul ini untuk dijadikan untuk diteliti nanti? Terima kasih. Baik, kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah disebutkan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Cindy yang sudah menanyakan ini. Saya memilih judul ini karena saya tertarik dengan judul ini dan saya ingin mengkaji lebih dalam faktor penyebab apa yang menyebabkan anak remaja tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sebab kita tahu pendidikan sangat penting dibutuhkan, apalagi masa-masa sekarang, untuk pembangunan suatu wilayah tertentu, apalagi pada masyarakat desa. Demikian. Baik, dengan persingkat waktu saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman dalam sesi yang kedua untuk bertanya. Sesi kedua dibuka. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya yaitu apa saja teori yang digunakan
meneliti dalam melakukan studi penelitian. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya persilakan kembali ke materi untuk menjawab pertanyaan mereka. Terima kasih saudara Justin yang telah menanyakan ini. Teori yang saya pakai untuk melanjutkan penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna dan arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan Max Weber ini ada dibagikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tindakan rasionalitas nilai. Tindakan rasionalitas nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Yang ketiga, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Yang keempat, tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Baik, dengan begitu segala sesi pertanyaan dan penjelasan yang tadi sudah diberikan, maka berakhir sudah seluruh serangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Dan kita berikan aplaus yang meriah kepada teman-teman.